Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah kajian kitab hadis sekunder, yakni Bapak Abdul Latif LCMAG. Semoga beliau selalu senantiasa diberikan rahmat hidayah serta berkah dunia dan akhirat. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah diberikan berbagai macam nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut saya dapat menunaikan kewajiban saya sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester, yakni pada mata kuliah kajian kitab hadis sekunder. Shalawat beserta salam saya curahkan kepada manusia besar yang telah dibesarkan oleh Allah yang Maha Besar, kepada manusia suci yang telah disucikan oleh Allah yang Maha Suci, tiada lain dan tiada bukan, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen, yakni yang ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah jelaskan perbedaan antara kitab hadis primer dan kitab hadis sekunder. Yang kedua, menyebutkan 5 kitab hadis sekunder lengkap beserta nama pengarangnya. Yang ketiga, menyebutkan secara singkat biografi Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Yang keempat adalah menjelaskan beberapa kitab hadis sekunder yang dipelajari terdapat kecenderungan perbedaan kualitas hadis-hadis yang dirangkum oleh penulisnya. Kitab ambil langsung saja ke intinya, yakni adalah menjelaskan perbedaan antara kualitas hadis di setiap kitab tadi yang disebutkan, terus menyebutkan ungkapan Ibnu Mubarak dalam mengomentari fenomena ini. Jawaban yang pertama adalah, apa sih perbedaan kitab-kitab hadis sekunder, kitab hadis sekunder dan kitab hadis primer? Kitab hadis sekunder terus mengalami perkembangan sesuai perubahan dan kebutuhan zaman. Seperti di negara tercinta kita ini, contohnya yang memiliki ciri khas, yakni menambahkan terjemahan dan penjelasan. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari dimensi epistemologis yang merupakan prinsip-prinsip penting dalam proses penyusunan kitab. Aspek epistemologis yang dimaksud adalah yakni tujuan penulisan kitab untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjelaskan dan mudah diakses. Yang kedua, yakni tema atau cakupan bahasa yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Yang ketiga adalah sumber rujukan yang memadai, mekanisme pengambilan yang standar. Yang keempat adalah sistematisasi penyajian sehingga runtut dan mudah dipahami. Dan yang kelima adalah sifatnya yang jelas, mudah, dinamis, dan menarik. Sedangkan kitab hadis primer itu induk dari kitab hadis sekunder. Sedangkan kitab hadis sekunder itu menginduk pada kitab-kitab hadis primer. Contoh, kitab hadis primer Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud. Lalu selanjutnya yakni kitab-kitab sekunder beserta nama pengarangnya. Yang pertama adalah kitab sekunder yang menjelaskan tentang hukum-hukum, yakni ada kitab Al-Muntaqa min Akhbar Al-Mustafa karya Imam Majuddin Abi Al-Barakat Abdus Salam bin Taimiyah Al-Harrani. Yang kedua adalah kitab Al-Imam bi Ahadits Al-Ahkam karyanya Muhammad Ibn Ali Ibn Daqiq Al-Alid. Yang ketiga adalah At-Targhib wa At-Tarhib min Al-Hadis Asy-Syarif karyanya Zakiyuddin Al-Munziri. Kitab yang tadi disebutkan menjelaskan tentang dorongan-dorongan dan ancaman. Yang keempat ada kitab Al-Azkar karya
Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Menjelaskan tentang zikir-zikir dan doa. Yang kelima adalah Al-Kalim At-Tayyib karya Taqiyuddin Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Lanjut langsung saja ke pertanyaan berikutnya yang ketiga yakni biografi Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz. Berikut adalah biografi beliau, yakni nama dan nasab beliau bernama Ahmad ibn Ali bin Muhammad ibn Ali ibn Mahmud ibn Ahmad ibn Hajar Al-Kannani Al-Asqalani Al-Misri. Sumbernya yakni adalah di kitab Nazam Al-Uqiyan fi A'yan Al-A'yan karya As-Suyuti halaman 45. Gelar dan kunyah beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafidz, yakni beliau adalah seorang ulama besar yang bermadzhab Al-Imam Syafi'i. Beliau digelari dengan ketua para qadhi, Syekhul Islam, Hafiz Al-Mutlaq atau seorang hafiz secara mutlak, Amirul Mukminin dalam bidang hadis, dan dijuluki Syihabuddin dengan nama panggilan kunyahnya adalah Abu Al-Fadl. Beliau juga dikenal dengan nama Abul Hasan Ali dan lebih terkenal dengan nama yakni Ibnu Hajar Nuruddin Asy-Syafi'i. Beliau memiliki guru yaitu Burhanuddin Ibrahim Al-Abnasi. Beliau memiliki guru yang bernama Burhanuddin Ibrahim Al-Abnasi. Beliau memberinya nama At-Taufiq dan sang penjaga tahqiq. Kelahirannya Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafidz, beliau dilahirkan tanggal 12 Sya'ban tahun 773 Hijriah di pinggiran Sungai Nil di Mesir kuno. Tempat tersebut dekat dengan Dar An-Nuhas dekat Masjid Al-Jadid. Guru-guru Ibnu Hajar di bidang ilmu al-qiraat yakni Syekh Ibrahim dan Ahmad bin Abdul Wahid bin Abdul Mu'min bin Ulwan At-Tanuqi Al-Ba'li Ad-Dimashqi. Di bidang ilmu fikih yakni Syekh Abu Hafs Sirajuddin Umar bin Ruslan bin Nusair bin Salih Al-Kinani Al-Asqalani Al-Bulqini Al-Misri. Seorang mujtahid hafidz dan seorang ulama besar. Di bidang ilmu hadis, guru beliau yakni adalah Zainuddin Abdurrahim bin Al-Husain bin Abdurrahman bin Abu Bakar bin Ibrahim Al-Mahrani Al-Iraqi. Itu mungkin biografi sejarah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Melanjut ke pertanyaan berikutnya yakni tentang perbedaan kualitas hadis di setiap kitab dan menyebutkan ungkapan Ibnu Mubarak dalam mengomentari fenomena ini. Pada umumnya, seleksi standar kualitas hadis terbukukan dalam kitab hadis 9 yakni Kutubut Tis'ah. Perbedaan kualitas hadis di setiap kitab dapat terjadi disebabkan oleh problem penerapan, tarjih, dan ta'dil yang digunakan pertentangan atau bisa disebut dengan ta'arud antara tarjih dan ta'dil untuk mengkritisi derajat kualitas perawi. Selain itu juga problem terhadap kehujahan hadis mauquf yang disandarkan oleh sahabat Nabi. Semua inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan kualitas hadis. Dalam pandangan ini Ibnu Mubarak menyatakan yang artinya kurang lebih seperti ini. Sanad merupakan bagian dari agama, dan sekiranya sanad itu tidak ada, niscaya siapa saja dapat menyatakan apa yang dikehendaki. Maka dapat dipahami bahwa untuk dapat mengkaji hadis dari mana asalnya, bagaimana kualitas matanya, dan bagaimana sanadnya, apakah tersambung atau tidak kepada Nabi, maka seorang mukharij hadis tidak hanya memahami matan tetapi dituntut juga untuk memahami dengan baik sanad dan para periwayatannya. Mungkin itu saja beberapa jawaban dari saya terkait tentang soal-soal yang diajukan oleh Bapak dosen. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, atau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.